Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah gak sih belajar yang mentok sampai situ-situ aja? Atau stres gara-gara belajar udah lama, cuman materi yang masuk ke otak tuh cuma sedikit? Apakah memang kitanya nih yang belum paham tentang pengertian belajar itu sendiri? Sebenarnya belajar bukanlah sekedar mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku. Lebih dari itu, belajar ialah proses di mana seseorang mengubah cara mereka untuk bersikap, bertindak, ataupun berpikir. Dengan memahami konsep atau pengertian dari belajar, kita bisa tahu kenapa cara belajar satu orang dengan orang lain itu berbeda, dan gimana sih cara yang efektif untuk belajar. Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa tokoh Islam yang ikut andil dalam peradaban pembelajaran. Di antaranya ialah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Jarunji. Di sini saya Nabhan Hasanul Kholoki dan rekan kelompok saya Hilyatur Rahmah akan memaparkan tentang teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Jarunji. Materi yang pertama ialah teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum masuk dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita bahas kilas sedikit tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Atusi. Beliau juga memiliki beberapa julukan seperti Hujatul Islam yang artinya pembela Islam, Zainuddin atau hiasan agama, dan Bahr al-Maghrib atau bahtera yang menghanyutkan. Para ulama setuju atau sepakat bahwa Imam Al-Ghazali ini lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau lahir dan meninggal di kota yang sama, yaitu di kota Tus. Pada sumber-sumber sejarah lain juga mengatakan bahwa Al-Ghazali lahir di sebuah kota kecil di dekat Tus, yakni Khurasan, yang saat itu menjadi kota pusat pengetahuan dan peradaban dalam dunia Islam, yaitu kota Ghazala. Baik, masuk dalam materi teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Di sini kami memaparkan menjadi 3 submateri. Yang pertama ada tujuan dan klasifikasi ilmu, yang kedua ada pengertian teori belajar, dan yang ketiga ada pengertian teori pembelajaran. Submateri yang pertama ialah tujuan ilmu dan klasifikasi ilmu. Untuk tujuan ilmu sendiri, Imam Al-Ghazali membagi menjadi 2 tujuan. Yang pertama sebagai jalan atau sarana untuk memperoleh kemudahan hidup, dan tujuan yang kedua ialah supaya manusia dapat mempelajari bagaimana cara membaca dan menulis sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 1 dan 2, yang berarti nun demi kalam dan apa yang kami tulis. Untuk klasifikasi ilmu sendiri, Al-Ghazali membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilmu-ilmu yang terkutuk sedikit atau banyak, ilmu-ilmu yang terpuji,
sedikit atau banyak, tetapi semakin banyak semakin baik. Dan yang ketiga, ada ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu, tetapi tercela jika didalami lebih lanjut. Submateri yang kedua yaitu teori belajar. Menurut sumber dan para pemikir, belajar ialah suatu perubahan atau dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah tingkah laku. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, teori belajar merupakan suatu proses pengalihan ilmu dari guru ke siswanya atau dari pengajar ke pelajar. Yang diartikan pengajar di sini bukan hanya guru di sekolah atau di kuliahan gitu ya, tetapi yang dimaksudkan guru ialah lingkungan atau orang tua. Orang tua ini adalah guru pertama seorang manusia, di mana keberhasilan belajar ini juga tergantung pada lingkungan, khususnya lingkungan rumah. Kembali lagi ke orang tua. Beliau juga menegaskan bahwa niat belajar harus untuk syiar agama, memperbaiki akhlak, dan menundukkan hawa nafsu. Masuk ke submateri yang ketiga yaitu teori pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Pembelajaran sendiri memiliki hakikat sebagai perencanaan atau perancangan cara belajar siswa. Jadi bukan apa yang siswa pelajari, tetapi bagaimana cara siswa belajar. Perhatian Al-Ghazali sendiri dalam konsep teori pembelajaran ini lebih dikedepankan kepada metode khusus bagi pelajaran agama terutama untuk anak. Dalam kitab beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin memaparkan bahwa metode pembelajaran agama untuk anak ini ada dua, yaitu metode Aryadoh dan metode At-Tarjibah. Baik, di sini ada sedikit penambahan materi yang linear tentang teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali, yaitu konsep akhlak menuntut ilmu. Beliau mengemukakan konsep akhlak dalam menuntut ilmu itu menekankan kepada pentingnya keselarasan antara niat yang ikhlas dan pengamalan ilmu. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa seorang siswa harus memiliki akhlak yang mulia, termasuk ikhlas dalam belajar, konsistensi, serta pengelolaan ilmu yang efektif untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ayyuhal Walad juga dijelaskan bahwa sesungguhnya intisari dari segala ilmu itu ialah bagaimana cara engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yakni Hidayatur Rahmah. Di sini ada beberapa rangkuman teknis pembelajaran dan tujuan kedua metode tersebut. Yang pertama ada metode At-Tarjibah. Metode At-Tarjibah sendiri merupakan introspeksi diri dengan cara mengenali kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diri sendiri, atau bisa juga menjadikan seseorang yang lebih baik itu sebagai patokan. Contohnya kita ke guru, ke dosen, atau ke orang-orang yang berilmu gitu ya. Untuk teknis pembelajaran Aryadoh sendiri itu melalui pembahasan yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang hingga terbentuklah budi pekerti yang baik. Contohnya kayak kita dari kecil itu diajarkan untuk sholat, bahkan di TK sekarang pun ada yang zuhur itu sholat gitu ya, atau dari kecil dari umur 6, umur 7 itu kita udah diajarkan sholat. Untuk apa? Agar kalau kita udah balik, kita udah terbiasa melakukan sholat gitu loh.
Selanjutnya ada tujuan metode dari at-tarjibah, yaitu sarana untuk memperbaiki diri, dimana yang dijelaskan dari teknis pembelajaran yaitu introspeksi diri. Jadi kita harus tahu di mana kurang kita, salah kita. Selanjutnya ada memilah antara perbuatan baik dan buruk. Untuk tujuan metode Ar-Riyadhah sendiri ada menanamkan kebiasaan baik. Nah, udah saya beri contohkan seperti sholat tadi, untuk membentuk budi pekerti dalam diri siswa. Di sini saya akan menjelaskan konsep belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Zarnuji. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu riwayat hidup Imam Al-Zarnuji. Nama lengkap Imam Al-Zarnuji ialah Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Zarnuji, seorang guru besar sejarah dan filsafat pendidikan Islam, yakni Abuddin Nata menyebutkan bahwa nama lengkap Imam Al-Zarnuji ialah Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Nama Al-Zarnuji sendiri ialah rujukan dari negerinya, yaitu Zarnuj, yang merupakan salah satu daerah di Turki yang memiliki tanah subur dan pemandangan yang indah, terletak di balik sungai Ceyhun di daerah Khurasan, Iran. Tahun kelahiran dan wafat beliau masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah Islam. Beberapa sumber mengatakan bahwa Al-Zarnuji hidup di antara abad ke-21 dan ke-13. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa tahun hidup Imam Al-Zarnuji satu masa dengan Ridha al-Din An-Naisaburi yang hidup antara tahun 500 sampai 600 Hijriah. Begitupun dengan tahun wafat Imam Al-Zarnuji. Belum dapat dipastikan karena penemuan dokumen pada tahun 591 Hijriah dan 597 Hijriah yang isinya berbeda-beda. Dokumen yang pertama mengatakan bahwa Syekh Al-Zarnuji wafat pada tahun 591 Hijriah, dan dokumen yang kedua menyebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 840 Hijriah. Pada saat itu, beliau dikenal sebagai ahli filsafat dan ilmuwan akademik yang bermazhab Hanafi. Beliau menuntut ilmu di kota yang merupakan pusat kegiatan keilmuan, yaitu di Bukhara dan Samarkand. Beliau juga seorang penulis kitab Ta'lim Muta'alim, yang mana kitabnya lebih terkenal daripada penulisnya. Tujuan ilmu. Menurut Imam Al-Zarnuji, tujuan ilmu ialah untuk mengenali aspek-aspek yang merupakan tonggak sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah agama, untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana layaknya sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menuntut ilmu, bukan hanya untuk melahirkan atau membentuk pemahaman tentang ilmu-ilmu atau teori-teori belajar saja, tapi juga membentuk akhlak yang mulia pada diri seseorang, membentuk karakter yang baik,
dan tidak hanya menyimpan atau mengamalkan ilmu-ilmu itu untuk diri kita sendiri, namun juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi ilmu. Imam Al-Zarnuji sangat menganjurkan untuk memilih ilmu yang akan kita pelajari. Tentunya ilmu itu ialah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kita, masyarakat, dan untuk masa depan. Yang mana ilmu itu biasanya adalah ilmu yang mengarahkan kita pada kebaikan, karena tidak semua ilmu itu baik atau memberikan manfaat. Bahkan ada beberapa ilmu yang memberikan atau menimbulkan mudarat seperti ilmu sihir dan ilmu-ilmu lainnya. Imam Al-Zarnuji membagi ilmu menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ialah ilmu yang hukumnya fardu ain atau wajib untuk dipelajari, seperti ilmu fikih, tauhid, akhlak, dan ilmu-ilmu yang membahas dasar-dasar agama. Yang kedua yaitu ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yang dimana ilmu ini tidak harus dipelajari oleh setiap orang, namun hanya pada beberapa kelompok atau lingkungan yang harus benar-benar memahami ilmu tersebut, seperti ilmu kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Zarnuji. Yang pertama yaitu teori belajar. Imam Al-Zarnuji mengatakan bahwa belajar adalah mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kewajiban sehari-hari sebagai muslim. Beliau juga menekankan bahwa belajar bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan saja, namun juga untuk membentuk jiwa dan akhlak pelajar melalui proses mental dan proses berpikirnya. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan atau mengamati materi saja, namun belajar juga merupakan proses bagaimana kita dapat memahami pelajaran sehingga nantinya kita juga dapat memecahkan suatu permasalahan. Karena tidak ada gunanya suatu ilmu hanya didengarkan atau diamati saja, bahkan kita tidak paham dengan isi atau makna ilmu tersebut. Oleh karena itu, ilmu itu butuh untuk dipraktekkan atau pengaplikasiannya sehingga ilmu tersebut dapat terpakai dan berkembang. Dan ilmu yang kita peroleh itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk disampaikan kepada orang lain agar nantinya bukan hanya kita yang dapat mengamalkannya, namun kita juga dapat berbagi pengetahuan kepada orang lain sehingga mereka juga dapat mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dan ilmu-ilmu tersebut juga nantinya dapat berkembang ke depannya. Oleh karena itu, dalam belajar diperlukannya niat yang ikhlas atau niat yang lurus untuk mengharapkan ridha Allah dan mencari kebahagiaan untuk akhirat, menghilangkan kebodohan, dan menghidupkan serta melestarikan agama Islam. Yang kedua yaitu teori pembelajaran. Menurut Imam Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Ta'alim, beliau menyebutkan bahwa metode pembelajaran seperti metode menghafal agar ilmu itu dapat lengket atau tidak cepat lupa. Kemudian berdiskusi. Seorang pelajar dapat mendiskusikan suatu pembelajaran dengan guru maupun teman sehingga nantinya dapat lebih paham ataupun juga mendapatkan pandangan lain dalam ilmu tersebut. Dan metode-metode lainnya seperti menulis ulang dengan pemahaman atau bahasa kita sendiri agar dapat lebih dipahami. Metode-metode tersebut penting untuk dilakukan karena ilmu perlu dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkannya proses pembelajaran yang dimana ada seorang guru yang tentunya memiliki teladan yang baik dan dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan juga ada seorang murid yang butuh akan pengetahuan.
Selanjutnya yaitu konsep akhlak dalam menuntut ilmu menurut Imam Al-Zarnuji. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, konsep akhlak dalam menuntut ilmu yang menjadi pedoman diantaranya yaitu: yang pertama, seorang pelajar haruslah memiliki akhlak yang baik, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memiliki niat yang lurus untuk mendapatkan ridhonya, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan, serta menghidupkan ataupun melestarikan agama Islam. Yang kedua yaitu menghormati ilmu dan guru. Maksudnya menghormati ilmu adalah dengan memuliakan proses belajar dan menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang berharga. Menghormati ilmu bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan mengamalkannya, agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan dalam belajar tentunya ada seorang guru atau pengajar yang mana mereka memiliki derajat yang tinggi, karena melalui merekalah kita memperoleh ilmu. Dalam belajar pun pastinya kita harus memiliki adab, apalagi kepada seorang guru. Dengan apa kita menghormati guru atau menghormati ilmu tersebut, yaitu dengan bersikap sopan, tidak sombong dengan pengetahuan yang dimiliki, serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu memilih ilmu, guru, dan teman. Ilmu yang baik mestinya ialah ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang baik haruslah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa diamalkan, ilmu hanya akan menjadi beban dan tidak membawa manfaat. Kemudian, memilih guru yang memiliki sifat wara' dan lebih tua. Sifat wara' berarti ialah menjaga diri dari dosa, perbuatan maksiat, dan hal-hal yang meragukan atau syubhat. Ilmu tidak akan bermanfaat bila diajarkan oleh orang yang tidak bertakwa. Artinya, ilmu yang diajarkan oleh seorang yang wara' mestinya akan lebih berkah dan bermanfaat, mengarahkan murid kepada ketaatan dan menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Selanjutnya ada perbandingan teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji. Yang pertama ada persamaan teori. Ada 3 persamaan di sini. Pertama, belajar itu wajib. Karena apa? Menuntut ilmu bisa menambah wawasan, dan dengan ilmu itu sendiri kita bisa still survive lah di dunia ini. Kita bisa bertahan hidup, kita bisa belajar tentang gimana sih cara hidup yang baik dan benar. Dan persamaan teori yang kedua ada tujuan belajar bukan untuk dunia. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji sama, yaitu tujuan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, serta mendapat ridhonya. Tidak boleh ditujukan hanya untuk mengejar harta, jabatan, atau ya intinya untuk duniawi lah. Yang ketiga ada ilmu untuk kehidupan, yaitu ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Perbedaan teori Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji yaitu yang pertama ialah pembagian ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi dalam beberapa himpunan pokok. Yang pertama yaitu ilmu-ilmu yang terkutuk, yang kedua ilmu-ilmu yang terpuji, dan yang ketiga ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu tapi tercela jika didalami. Sedangkan menurut Imam Al-Zarnuji, beliau membagi ilmu menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ialah ilmu yang hukumnya fardu ain dan ilmu yang hukumnya fardu kifayah.
Perbedaan yang kedua yaitu dalam syarat dan etika guru. Bagi Imam Al-Ghazali, seorang pengajar haruslah fokus pada tujuannya mengajar. Dan selain menguasai ilmu, pengajar harus memahami psikologi murid agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan bagi Imam Al-Zarnuji, beliau menekankan pentingnya guru yang bersifat waro' agar guru tersebut dapat menyampaikan ilmu dengan baik, benar, dan dapat dipercaya, dan agar tidak salah paham dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan Imam Al-Zarnuji juga menekankan guru yang memiliki teladan yang baik untuk meningkatkan kesan positif pada muridnya. Dari hasil diskusi kami tentang teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Zarnuji dan Imam Al-Ghazali, dapat kami simpulkan bahwa konsep teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali ialah proses pengalihan ilmu dari pengajar ke pelajar, dan di mana supaya dapat memahami makna sesuatu demi pembentukan akhlakul karimah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali juga membagi ilmu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ilmu-ilmu yang terkutuk sedikit atau banyak. Yang kedua ada ilmu yang terpuji sedikit atau banyak. Yang ketiga ada ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu dan tercela apabila didalami lebih lanjut. Kesimpulan selanjutnya yaitu konsep teori belajar dan pembelajaran menurut Al-Zarnuji, bahwa belajar ialah proses jiwa atau mental yang dengannya dapat menjadi jelas pengertian suatu hal tersebut. Hakikat belajar itu sendiri ialah pembentukan jiwa atau akhlak. Imam Al-Zarnuji juga membagi pengertian atau membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori, yaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Dalam perbandingan konsep belajar dan pembelajaran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji, keduanya berlandaskan pada tauhid, ilmu umum, dan akhlak. Mencari ilmu adalah kewajiban, dan tujuan yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dan Al-Zarnuji adalah membentuk akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riko, mencari ilmu itu wajib dan Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tapi ada pelajaran yang patut kita teladanin dari ulama-ulama terdahulu, yaitu adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu? Iya, sangat penting loh menjaga akhlak, adab sebelum kita mencari dan menuntut ilmu. Juga saat kita meminta tolong sesuatu hal. Para ulama terdahulu bahkan menghabiskan waktu lebih lama saat mempelajari adab dan akhlak daripada saat mempelajari ilmu. Dan Masya Allah, hasilnya ilmu yang lahir dari ulama-ulama itu bisa bertahan hingga ratusan tahun, dan bahkan sampai saat ini pun masih bisa kita pelajari dan ambil manfaatnya. Masya Allah. Oh gitu. Nah, sekarang Riko ngerti kan? Insya Allah sekarang Riko ngerti. Kakak, maafkan Riko ya. Riko kurang adab saat bertanya. Tolong ingatkan Riko lagi, please. Iya.